Pertama-pertamanya memang saya di perikanan perudangan bisnisnya. Kirim ke Bali, Balinya kena bom, ditolaknya semua 100%. Masih bisa ke Jakarta. Jakarta juga kena bom juga karena rumah makannya namanya apa namanya? Gubuk Makan Mangking. Gubuk Makan Mangking. Yang pertama di Jogja di kota mana? Di Sleman. Di Sleman ya. Kalau situ mau jadi santri deketin kiai, kalau mau kaya deketin orang kaya. Itu biasanya nggak semua orang ngasih saran seperti itu. Kalau mau tip-tipnya untuk bisnis paling utama ya. Paling utama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Dan tokoh inspiratif kita pagi kali ini adalah legend lah, boleh saya bilang legend karena usia beliau juga sudah tidak muda lagi. Selamat datang Mang Haji Engking. Terima kasih. Mang Haji, saya pengen tahu nih, disebutnya Mang Haji Engking, ari nama aslinya teh siapa? Iya, nanti saya jelaskan. Iya. Terima kasih, saya langsung jelaskan. Sekalian perkenalkan, siapa tahu masih ada yang belum tahu. Siap. Nama saya aslinya Engking Sodikin. 5 dari 17 bersaudara. Luar biasa. 17 bersaudara ya. Alhamdulillah kebetulan orang tua saya ngasih namanya pas ada hokinya gitu. Di Sodikinnya kan kebenarannya, di Sodikinnya, di Kingnya banyak produksi atau ekonomi yang harganya mahal dan terkenal bila ada yang namanya Kingnya gitu. Oh, raja gitulah gitu dan diminati orang menengah ke atas, orang banyak. Dari pemerintahannya kalau King kan raja. Betul. Jadi alhamdulillah nama-nama itu bisa ngepas gitu. Mencakup semua dengan perjalanan usaha saya gitu. Luar biasa. Nah, yang saya dengar Mang Haji, saya sebutnya Mang Haji aja lah ya. Mang Haji Engking gitu ya. Usaha mulai dari udang itu yang terkenal sampai sekarang. Ikan udang. Betul. Nah, itu bisa diceritakan lah Mang Haji sedikit. Insya Allah masalah usahanya cuma cerita di kesuksesannya yang lebih penting supaya bisnis muda itu bisa meneruskan lah. Jadi nggak hanya Mangking 1, bisa Mangking 2, 3, 4 gitu. Subhanallah, siap. Bisa. Jadi perjalanan bisnis saya itu dimulai dari awal, ada runutannya atau ada cuk-cukannya. Saya itu sejak tadi yang dikatakan Mangking kena hoki itu, jadi dari kecil itu saya suka suka memberi orang gitu, suka banyak kasih sayang sama orang-orang. Oh, subhanallah. Tapi diingatnya sekarang, dulu enggak, cuma baik aja sama orang. Jadi semua yang masih muda lah, situ-situ masih muda, ya ikuti aja walaupun udah sedikit kelewat ya. Ikutinnya baik-baikinya sekarang gitu. Kalau saya alhamdulillah dari sejak kecil itu suka enggak suka mewah, tapi suka baik-baikin ke orang, nolong orang. Jadi kalau saya usaha dapat uang itu si uang itu enakan dikasihkan orang atau dipinjamkan daripada dipakai sendiri gitu ya. Dalam arti kata nih sedekah gitu ya. Ya, banyak sedekah atau membantu. Ya di situ membantu kecepatan saya bisnisnya itu kayaknya di situ gitu. Di situ alhamdulillah. Pertama-pertamanya memang saya di perikanan perudangan bisnisnya. Lambat laun karena kena bom Bali ya waktu itu. Oh iya. Jadi produksi saya itu ditolak gitu. Akhirnya coba-coba untuk kuliner dijual sendiri. Produksinya di mana waktu itu Pak Haji? Di Jogja. Kirim ke Bali gitu Pak? Iya, kirim ke Bali. Balinya kena bom, ditolaknya semua 100%. Masih bisa ke Jakarta. Jakarta juga kena bom juga karena
Hotel Marriott kan. Akhirnya jual sendiri. Jual sendiri. Ya disitulah. Gitu. Disitulah ngerintis sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah belum setahun itu kebalik. Jadi bukan saya susah jual produksi, saya susah nyari produksi. Ya, di situ. Oh gitu ya, subhanallah. Jadi disitulah apa tantangan sampai cari udang tuh ke Lampung, ke Kalimantan itu. Akhirnya gimana tuh Pak? Akhirnya kerjasama kah atau gimana? Belum, dengan beriringnya waktu banyak para artis makan ke situ, para jenderal ke situ, para rektor makan ke situ. Akhirnya dia pada punya tempat-tempat, terus ngajak kerjasama di situ. Ngajak kerjasama satu persatu di ladeni gitu. Cuma nggak bisa banyak kan, untuk warung sendiri aja produksi kurang. Jadi nggak setiap yang ngajak kerjasama di ladeni. Iya. Awalnya di mana tuh Pak Haji? Paling pusat di Jogja. Di Jogja dulu. Nah itu tempat jenderal datang pada ke situ, itu di situ Pak Haji. Di situ paling banyak semua, hampir artis kawakan itu kesana semua. Kesana ya? semua banyak bangsa. Rumah makannya namanya apa namanya? Gubuk Makan Mang King. Gubuk Makan Mang King. Yang pertama di Jogja di kota mana? Di Sleman. Di Sleman ya. Kedua, kedua di Surabaya. Surabaya lari ke Depok, Jakarta, lari lagi ke Jogja. Ya alhamdulillah sampai saat ini insya Allah kurang lebih sekitar di atas 20 unit itu. 20 unit. Ya kayaknya hampir rata-rata 1 hektar, bahkan di atas 1 hektar. Luar biasa. Dan konsepnya semua rata-rata lesehan gitu Pak Haji? Ya, lesehan di atas kolam. Jadi orang pada suka makan di atas suasana kolam. Kampung pedesaan gitu lah ya. Iya. Iya itu yang ditanaminnya. Oke Pak Haji, selain rumah makan yang banyak, saya mendengar kalau Pak Haji selain tadi sedekahnya yang bagus, yang kuat gitu ya. Nah, ada faktor-faktor tertentu yang sekiranya Pak Haji bisa bagi untuk kami semua atau apa? Amalan kah atau apa gitu Pak? Kita mulai di awal bisnis aja ya. Untuk situ-situ ya. Kalau saya udah kadaluarsa. Kalau untuk situ-situ, kalau mau tip-tipnya untuk bisnis paling utama ya. Paling utama itu kita ridho orang tua, ridho Allah ya. Jadi itu yang harus dicatat ya. Terus kedua doa ya. Nah nanti seiring doa kita kalau sebetulnya udah nunggu kaya, sebelum kaya ya kita mau berbagi. Yang saya katakan tadi, saya mah dari kecil udah suka berbagi. Berarti jangan nunggu kaya baru berbagi ya Pak Haji ya. Harusnya itu situ-situ udah dari dulu suka berbagi itu, bukannya sekarang. Tapi nggak ada salahnya sekarang kan. Kita mulai dari sekarang gitu ya. Mulai sekarang karena sekarang lagi baru mau itu ya. Dan saya itu ada yang bukan ganjal ya, ada yang nggak pernah dilupakan. Apa tuh Pak Haji? Sebelum saya pergi ke tempat keluar dari orang tua itu, orang tua itu ngasih bukan nasihatnya, ngasih bekal aja. Silahkan kamu, bahasa Indonesianya silahkan kamu mau pergi, kan saya ngikuti istri ya, kemana aja. Kalau kamu mau jadi santri, ikuti ajengan ya, atau ustadz atau kiai. Kalau situ mau kaya, deketi orang kaya, orang banyak uang. Itu harus diperhatikan ya. Jarang orang tua, coba aja situ ini yang banyak kan. Itu pernah nggak itu orang tua memberi kata-kata seperti itu? Kan belum tentu Belum tentu. Nah, betul Pak Haji. Jadi ya jangan mikir modalnya dulu modal nomor keberapa? Saya garis bawahi. Berarti kalau kita mau jadi ibaratnya santri deketi kiai. Tapi kalau mau jadi orang kaya deketi orang kaya. Siap. Paling itu kuncinya di situ. Ya, cuma saya bukan salah lah, udah takdir ya. Iya. Saya salahnya deketinnya orang kaya. Duluan. Duluan. Kiainya belakangan, harusnya kan kiai dulu. Tapi kan udah takdir. Saya udah susah ngebaliknya gitu. Alhamdulillah begitu saya ke kampung istri, ketemu orang Tionghoa punya pabrik tapioka. Saya deketin, saya dikasih pelajaran masalah bisnisnya, saya disuruh sana sini, itu tanpa minta upah. Jadi ke adik-adik atau nanti adiknya lagi ya.
bukan hanya di bisnis ekonomi, misalnya jadi pegawai, kalau mau kerja jangan hanya mau digaji berapa. Ya. Jangan Setuju hanya saya, gaji Pak berapa, Haji. kita kerja dulu. Sekalipun majikan, misalnya kita kerja 5 bulan, sampai gak dibayar 5 bulan, gak dibayar itu sama majikan, tapi sama Allah itu tetap dihitung. Nanti tetap dihitung, nanti yang 5 bulan tadi itu belum tentu kalau 1 juta, 5 juta sama Allah mah lain. Nanti datangnya juga kita gak tahu. Jadi kalau mau kerja yang baik, yang jujur, insya Allah. Gitu. Ya syarat-syaratnya bisnis seperti itu. Terus selanjutnya kalau bisnis apapun jangan langsung mengandalkan apa? Orang lain. Jangan andalkan atau pegawai ya. Kepercayaan langsung gitu. Nanti ya. itu. Jadi kita itu dulu turun turun Pak sendiri. Ya. Sampai sukses ya, sampai sukses. Walaupun udah sukses pun jangan lengah begitu aja. Pengalaman saya ini yang nyata aja. Iya. Kalau lengah sedikit aja. Setuju Pak Haji saya. Kalau lengah sedikit bisa itu. Jadi tetap aja. Soalnya kalau kerja mah selama hidup, Pak. Selama hidup kita kerja. Mau udah kaya udah apa, tapi kan nanti beda-bedanya. Dulu saya kerjanya nyangkul, tapi kalau udah makin banyak nanti kerjanya pikiran, ide gitu. Nggak udah uang banyak masih nyangkul, biar nyangkul bagiannya nyangkul, biar bagi-bagi rezeki gitu. Kita kerja yang lain yang lebih itu lebih produktif. Betul. Dan selanjutnya usahakan kalau bisa kebetulan seperti saya. Kalau mau jual produksi atau apapun, mau kuliner, jadi harus yang belinya orang menengah ke atas. Oh gitu. Barangnya harus barang yang bisa dibeli sama orang menengah ke atas. Apa tujuannya? Kalau orang menengah ke atas tanpa krismon, jadi nggak ada misalnya kalau orang-orang di atas ke bawah kan, menengah ke bawah ada krismon menjerit. Jadi yang biasanya jajan jadi gak jajan karena gak punya stok uang di bank. Tapi kalau orang menengah ke atas stok uang di banknya banyak. Jadi warung saya walaupun ada krismon kan sering ya, ada BBM naik, ada krismon global bahkan sedunia, warung saya jalan terus karena yang belinya yang punya uang stok, Kak. Uang stok. Tapi yang bawah itu yang tadinya beli cabai 1 kilo jadi 1 on atau 2 on. Tapi orang-orang menengah ke atas nggak pengaruhnya nggak banyak lah. Ini malah stabil. Jarang dipikirkan sama kita yang baru mulai bisnis ya gitu. Ya, makanya itu. Nanti saya sekarang kebetulan makanya kalau ada kata-kata yang lain nggak sama saya harus diperhatikan. Supaya di situ-situ bisa cepat sukses lah, bisa cepat sukses. Ya, teori-teorinya seperti itu. Dari tadi yang saya bicarakan baru nyampe harus produksinya yang dibeli orang menengah ke atas. Contohnya umpama kita jual sepeda ontelnya sama sepeda motor atau mobil kan udah lain. Betul. Jual 1 unit aja mobil untungnya udah berapa. Iya. Tapi kalau yang sepeda ontel laku 10 aja baru berapa? Berapa gitu. Jadi betul. Di samping itunya tadi di samping stok uangnya juga. Iya. Di situ selanjutnya kalau di bisnis tadi udah dikatakan yang harus yang punya itu harus tampil gitu. Ya. Harus tampil. Harus turun tangan lah langsung gitu ya Pak Haji ya. Dan selanjutnya nanti kalau kita seperti saya udah sampai ada puluhan unit. Jadi kalau 1 unit belum sukses jangan buka lagi. Betul, saya setuju. Jangan buka lagi. Ya. Jadi harus satu persatu itu disukseskan dulu. Udah betul-betul lah, udah. Bahkan saya mah kalau mau buka cabang itu nggak nyari uang lagi, uang dari situ pakai lagi ke yang itu. Setuju saya. Nama-nama itu nggak ngambil uang dari saku dari rumah. Dari warung yang udah ada atau kalau pabrik yang udah ada. Jalankan ke situ. Kita puasa dulu mau 1 atau setahun atau 5 bulan nggak dapat dari yang pertama. Nanti kalau selesai yang kedua ya pertama dapat, sana dapat jadi 2 kali lipat. Betul. Bisa nanti buka lagi cabang. Jadi ya contohnya teori-teorinya seperti itu. Soalnya banyak contoh. Saya juga punya saudara di kuliner. Ini belum apa-apa buat lagi. Uangnya malah sampai bentar-bentar pinjam uang gitu kan. Jadi sama bank-bank dan usahakan kalau udah sukses, kalau sebaik-baiknya lah sebelum sukses juga dengan bank itu agak dijauhin kurangi atau syukur-syukur dijauhi. Biasanya suka membuat kendala untuk
bisnis gitu. Mohon. Kalau secara teori atau perkiraan kan dikasih utang banyak modal bisa cepat itu, tapi nggak seperti itu juga. Tidak seperti itu ya. Untuk anak-anak yang kalau yang dulu kan saya belum tahu masalah itu, sekarang udah tahu teori-teorinya. Jadi kalau ngikuti prosedur agama kan saya sekarang udah banyak ngaji sana sini. Jadi kalau ada boleh sama bank, tapi nanti bunganya salurkan ke misalnya jalan, jembatan atau bendungan, itu boleh. Saya dari kiai juga dari sana boleh. Jadi daripada kalau memang dengan bank enak gitu, nggak apa-apa. Tapi teorinya kalau udah tahu seperti itu. Kalau yang situ-situ kan sekarang udah tahu. Kata Pangking kalau main bank nggak apa-apa, tapi nanti bunganya kita salurkan ke kebutuhan masyarakat. Yang paling utama jalan, jembatan sama bendungan. Saya seperti itu sekarang. Oh gitu ya. Makanya di depan warung saya di hot mic udah itu. Oh itu larinya ke situ ya, Mas? Ke situ. Jadi sekitar jalan raya sampai perkampungan berapa kilo gitu di hot jadi radius berapa kilo misalkan itu di kampung tersebut di hot mic ya, di hot mic dengan hasil gitu itu ya. Luar biasa. Ada talut kan di kampung mah, ada sawah kiri kanan sawah kolam, saya talut dari uang itu. Jadi alhamdulillah jadi nggak usah diputus gitu. Jadi di satu tempat atau satu kampung tersebut ekonomi sekitar pun berjalan ya, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Kalau di kampung yang Jogja yang pusat sekarang, orang miskin itu motornya 2, bukan nggak punya motor. Termiskin di situ punya motor 2 gitu. Nah, sekarang udah pada mobil-mobil. Di Sleman itu ya, di Sleman. Iya. Di kalau kampungnya Jamur, Sindangrejo, Minggir. Jadi di Minggir, jadi Jogja paling pinggir paling itu. Alhamdulillah di situ saya mau sedekah di situ susah. Kecuali ngasih anak-anak aja lah kalau ada Jumat atau ada Muharraman. Apa kalau ngasih orang-orang tuanya udah susah. Sengaja mau sedekah nggak kena itu, nggak kena harus dikasih sedekah gitu. Nggak, apalagi kalau zakat ya. Jadi saya larikan ke daerah-daerah mana-mana lain karena gitu di situ udah cukup semua, anak-anak sekolah semua, alhamdulillah. Yang dulu rumah-rumah kotor aja karena di tempat saya ramai, jadi rumahnya pada dibersihin gitu. Oh gitu. Oh iya, alhamdulillah, jadi pada sehat, alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi